Saya uraikan sedikit pula tentang apa itu Lentari. Lentari itu adalah singkatan dari Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Dulu namanya tidak pakai masyarakat, Lembaga Tinggi Adat Republik Indonesia, makanya singkatannya Lentari. Kemudian ada masukan dari kawan-kawan di Jakarta, masukkan kata-kata masyarakat adatnya, karena itu yang diakui oleh undang-undang dan dunia rupanya. Nah, makanya dirubahlah di ADRT kita masukkan Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia. Satu-satunya lembaga adat yang ada di Republik Indonesia ini dan terdaftar di PBB sampai saat ini. Tepuk tangan dulu. Lembaga ini dicetuskan, didirikan oleh putra asli Provinsi Riau pada tanggal 6 Januari 2015 hasil rapat bermacam-macam suku dan agama di Hotel Ibis Senen Jakarta. Berbentuklah Lentari itu. Pertama ketuanya saya tunjuk oleh kawan-kawan sebagai ketuanya, dan sekjen yang pertamanya dari Papua langsung. Kawan saya Profesor Hiru Mani Utaime SH MH MBA. Setelah 3 tahun berjalan dia mundur pulang ke sana ke kampung dalam rangka membantu daerahnya pemekaran provinsi di Papua. Alhamdulillah berjalan pemekaran itu. Secara singkatnya Lentari itu sampai saat ini Bapak dan Ibu telah ada di 3 provinsi se-Indonesia. 184 kabupaten kota yang telah kita SK-kan dan sebagian sudah kita lantik. Program utama Lentari itu sebagaimana motonya adalah akan memfungsikan, akan memperlakukan dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing sesuai dengan adat istiadat setempat, dan menjadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri sebagai jati diri kita. Bangsa Indonesia itu adalah orang beradat. Jadi jati diri kita bangsa Indonesia itu orang beradat, bukan berbudaya. Apa itu adat dan apa itu budaya? Nih saya terangkan. Adat itu adalah aturan. Adat itu adalah hukum. Dengan adat kita pasti bisa membuat aturan di negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa memberi sanksi orang yang salah. Dengan adat kita pasti bisa melarang budaya luar masuk ke negeri kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga keamanan kita. Dengan adat kita pasti bisa menjaga lingkungan kita. Dan banyak lain-lain halnya dengan adat itu. Budaya itu apa? Budaya itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau kami laki-laki itu budaya merokok. Itu budaya itu merokok dong. Ada juga sebagian ibu yang merokok. Jadi budaya itu adalah kebiasaan kita. Budaya itu adalah tontonan-tontonan kita. Budaya itu adalah tampilan-tampilan kita. Tidak bisa dengan budaya kita melarang budaya luar masuk ke negeri kita. Pasti itu. Tapi kalau adatnya kita fungsikan, adatnya kita berlakukan, adatnya kita pergunakan di negeri kita sendiri sesuai dengan adat istiadat kita, kita jamin budaya-budaya luar itu tidak akan bisa masuk ke negeri kita. Pahami itu. Sekarang terhitung semenjak lebih kurang 15 tahun terakhir ini orang banyak yang salah paham. Setelah kita tanya apa itu adat, ya ini budaya kami, tepuk-tepuk tawar, penabalan. Itu bukan adat, itu budaya. Budaya itu semakin besar kita kembangkan budaya di negeri kita tercinta ini, semakin besar pula peluang budaya luar masuk ke negeri kita. Apabila masuk budaya luar ke negeri kita, pasti akan bertentangan dengan adat istiadat kita. Itu yang perlu dipahami. Maka oleh sebab itu, yang perlu kita tanamkan, yang perlu kita berlakukan, yang perlu kita pergunakan di negeri ini adalah aturan hukum adat kita. Budaya kita Pekanbaru ini, karena orang Pekanbaru ini rata-rata orang Melayu dan orang Minang. Adatnya bahasa isyarat
syarat persajikan kitabullah dan sunnah Rasul, adat mengatur agama, mengatur adat memakainya. Itu pakaian ibu-ibu kali ini. Tapi datang budaya dari Thailand nanti turun dari, tapi ketetapan baru ini nanti kalau kita sepakat kita bikinkan peraturan adatnya menurut adat istiadat orang Melayu dan orang Minang dan orang Islam serta orang Kristen. Berpakaian baju kategori itu dalam haram, tidak boleh masuk ketetapan baru itu. Kita melakukan kemarin itu. Bagaimana cara membuatkan peraturan adatnya? Bila kita berkumpul sekarang ini, nanti pada selesai ini kita bentuk namanya tim Pokja, tim kelompok kerja tentang rancangan peraturan adat Kota Pekanbaru tentang penanggulangan penyakit LGBT yang ada di Kota Pekanbaru ini. Tidak ada satu pun suku. Saya sudah cek lebih kurang 3 tahun ini dari Aceh sampai ke Papua. Satu pun suku di Indonesia ini tidak ada yang setuju dengan manusia yang berperilaku LGBT itu. Kalau ada, tunjukkan sama saya apa sukunya, apa agamanya, di mana dia, biar saya berkunjung situ. Nah, sementara kita diam semua. Ini penyakit. Nabi Lut sama Nabi Lut tadi bilang kejadiannya ada dibalikkan oleh Allah bumi itu. Jadi dia belum ada lembaga adat diam, DPR diam, wali kota diam, gubernur diam. Ini penyakit. Semakin berkembang barang ini di sini, semakin bahaya negeri ini. Itu yang perlu kita wajib bagi kita yang beragama. Tidak tercantum Islamnya aja. Bagi orang yang beragama Islam, Kristen, Buddha, Buddha, segala macamnya, wajib melarang ini. Karena tidak ada satu pun agama di Indonesia yang membenarkan perilaku itu. Tapi kita seolah-olah tutup mata. Bapak Ibu sekalian tahu ranking KAMP Provinsi Riau ini LGBT di Indonesia. Sumatera Barat ranking kelima. Di mana ada masa di sarak masa di kitabullah itu tujuan ada. Kok diam satu ini mama ada tergantung oleh pengurus lembaga adatnya menganggur satu. Nah ini wajib kita kembangkan di Pekanbaru ini. Kita tidak melarang. Yang kita larang itu adalah perilakunya, bukan orangnya. Kita tak benci sama orangnya kok, sama kita. Tapi perilakunya itu tidak dibenarkan oleh adat istiadat masyarakat Indonesia serta agama kita. Ini satu yang kita buatkan peraturan adatnya di Kota Pekanbaru. Nanti saya uraikan bagaimana cara membuat peraturan adat. Yang kedua, karena banyak kejadian yang telah kita lihat dan saya termasuk beberapa tahun yang lalu, lebih kurang 20 tahun yang lalu telah memperlakukan itu tentang musik pesta pernikahan bagi anak kemanakan dan masyarakat lainnya pada malam hari. Ibu coba tanya Kota Bagian pernah nggak dengar musik malam hari? Nah, kami sudah melakukan kerjasama lebih kurang kalau nggak silap saya tahun 2005 membuat dulu. Setelah kita teliti musik itu Bu, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. 3 tahun yang lalu depan rumah saya ulang tahun 17 Agustus musik. Sampai saya perhatikan mata kepala saya sendiri menyaksikan sampai jam 4 pagi musik dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan kalau nggak silap tahun 2019 malam. Sampai saya stop di situ. Berjoget lagi ibu di situ. Kalau pertama tuh masih lumayan dari jam 8 sampai jam 10, masih biasa nyanyi biasa. Jam 10 tambah dengan bir sedikit Bu. Nah, sampai setengah jam 11 tambah imlek setengah. Sampai jam 12 masuk sabu sedikit. Ya Bu itu, anak-anak SD kita nonton itu, anak ibu-ibu itu. Ikutlah anak-anak lagi. Kalau ini tidak kita larang nanti, saya khawatir Bu, Pak, menular kepada anak-anak kita. Pepatah adat kita mengatakan, kalau ayahnya kencing berdiri, anaknya pasti akan kencing lari.
Pepatah adat kita mengatakan, sekarang bapak dan ibunya diajarkan anak-anaknya berjoget-joget di tempat yang ramai, tempat umum. Jadi apa anak kita nanti? Kalau mau joget-joget, nari-nari sesuatu, ada tempatnya, ada sesuatu itu silakan tertutup kok, tapi jangan ditularkan kepada anak-anak kita. Kita nggak melarang juga, namanya ada orang kan punya selera gitu kan. Tapi meletakkan sesuatu itu harus pada tempatnya. Satu. Yang kedua, sering saya memperhatikan khusus ibu-ibu, tolong dijelaskan ini kepada kawan-kawan kita. Dulu waktu kita kecil-kecil, kita kebetulan masih umur 40 ke atas rata-rata. Khusus kami laki-laki itu dulu di kampung kalau makan itu nggak boleh berdiri, Bu. Jangan kan berjalan, berdiri aja nggak boleh. Dan paselo itu kena pukul, Bu. Sekarang saya memperhatikan di TK-TK banyak ibu-ibu yang mengajarkan anaknya makan berdiri. Anaknya lagi main muter-muter suapin, akan nak makan, hotel nak main habis, akan nak makan. Dari kecil anak kita ajarkan makan berdiri. Besarnya bagaimana nanti? Nah, itu yang kecil-kecil aja. Padahal ini sepele, Bu, sepele. Itu masuknya kepada moral dan etika. Indonesia itulah yang kehilangan jati dirinya semenjak mata pelajaran PMP Pendidikan Moral Pancasila dicabut pada tahun 2000 sampai saat ini. Itulah yang kita rasakan, anak-anak kita tidak bermoral, tidak beretika lagi. Adat itu di situ ada letaknya. Bagaimana ngomong dengan sebaya kita, bagaimana ngomong dengan yang tua dengan kita, bagaimana cara berjalan, bagaimana cara duduk, pakai cara ngunyah nasi pun diajar sama adat itu. Nggak boleh mulut itu terbuka. Begitu harusnya diajar oleh adat itu. Nggak akan ada perdanya itu, Bu, untuk mengajar itu tuh. Nggak akan ada termin. Beliau sangat mendukung peraturan adat yang akan kita canangkan ini, yang akan kita buat itu adalah produk kita sendiri sesuai dengan aturan hukum adat istiadat kita sendiri dan akan diberlakukan di negeri kita juga sendiri. Itu yang sebenarnya. Nanti panjang lebar silakan Pak Sekjen nanti menguraikannya. Jadi pertanyaan bagi orang, boleh gak diberlakukan undang-undang hukum adat tuh? Bapak Ibu sekalian punya handphone masing-masing. Coba lihat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2. Negara mengakui dan melindungi hak-hak tradisional masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia itu. Itu negara yang mengakui itu. Lalu kenapa tidak kita jalankan? Dek sibuk tepuk tawar tawiyat, tepuk tawar, penapalan karya. Yang wajib nggak dikerjakan, yang sunat dikerjakan. Nah, jadi untuk memperlakukan aturan hukum adat yang ada di daerah kita masing-masing ini sangat dibolehkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia. Saya uraikan sedikit lagi. Hukum itu, Pak Bu, di dunia ini cuma ada 3. Pertama sekali, hukum yang ada di dunia ini adalah aturan hukum adat. Jauh sebelum masuknya Islam, jauh sebelum masuknya agama, yang mengatur cara hidup manusia di muka bumi ini adalah aturan hukum adat. Bahkan lalu lahir ke dunia, awak dalam kandungan yang menuju bulan namanya, kan? Itu adat. Menuju bulan lagi ini, itu udah adat yang mengaturnya itu. Kemudian masuklah aturan hukum agama. Hukum agama ini saya praktikan, saya selidiki, boleh dikatakan 80%, 90% hampir sama dengan aturan hukum adat sesuai agamanya masing-masing itu. Aturan hukum adat dan aturan hukum agama inilah yang mendidik kita cara berkehidupan yang baik dan sempurna. Tolong carikan saya satu aturan hukum agama dan hukum adat yang bisa menyengsarakan kaumnya. Nggak akan ada. Tetapi kalau budaya kita lihat,
sangat-sangat banyak budaya itu yang menyalahi dan yang menyengsarakan kaumnya. Yang ketiga, masuklah aturan hukum negara. Kita negara Republik Indonesia baru 79 tahun merdekanya. Itulah baru dimulai bikin undang-undang, bikin permendagri, bikin perbuk, bikin peraturan wali kota, bikin perda. Belum semuanya peraturan negara itu akan bisa menjangkau kehidupan masyarakat di bawahnya. Undang-undang itu dari atas dibuatnya, diturunkan ke bawah. Sementara aturan hukum adat itu di kehidupan kita. Antara kita dan kawan duduk aja pun itu berlaku hukum adatnya. Antara kita ngomong sama kawan aja berlaku hukum adat kita. Sesama makan dengan kawan ada hukum adatnya. Aturan adat itu aturan, adat itu hukum, aturan hukum adat. Makanya Profesor Jimmy Sidiki ngomong sama saya kemarin bang itu, kalau aku udah ngomong aturan, nggak usah disambung lagi pakai hukum. Saya kan sering ngomong aturan hukum adat, karena hukum aturan itu adalah hukum katanya. Saya tahu katanya pemerintah kita ini alergi dengan hukum adatnya gitu. Oh jadi saya nggak tahu gitu kan. Jadi udah, tentu ngomong aturan adat aja adalah katanya. Orang tak paham aturan itu udah pasti hukum katanya. Gak usah dia ngomong hukum lagi gitu. Pemerintah kita ini akhirnya bisa tahu gitu kan. Tapi itulah yang sebenarnya hukum Indonesia itu gitu. Maka oleh sebab itu saya sampaikan lanjut Tuhan. Saya sampaikan kepada kita semua, tidak usah kita ragukan lagi untuk menegakkan aturan hukum adat itu dengan cara membuatkan perda peraturan adat daerah Kota Pekanbaru itu. Nggak usah kita ragukan. Sudah 3 profesor hukum tata negara saya sudah tanya itu. Yusril Zamendra pernah saya tanya 2 kali, Mahfud MD sudah saya tanya sekali, Profesor Jimmy Sidiki nggak ketok kali lagi. Bahkan dia yang minta masuk di hari.